Injil Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 20. Pendahuluan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang diteruskan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh dapat dipercaya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercela. Namun, mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Tuhan. Sebab sebagaimana lazimnya ketika diundi untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Tuhan dan membakar dupa. Pada waktu pembakaran dupa, seluruh umat berkumpul di luar dan bersembayang. Lalu tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran dupa. Melihat itu, ia terkejut dan menjadi takut. Namun malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan engkau harus menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya, dan akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian ia mempersiapkan suatu umat yang siap sedia bagi Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang berdiri di hadapan Allah. Aku telah diutus untuk berbicara kepadamu dan menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai hari ketika semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya kepada perkataanku yang akan dipenuhi pada waktunya." Injil Lukas dimulai dengan pengantar yang menjelaskan bahwa penulis, yaitu Lukas, dengan teliti menyelidiki dan menuliskan peristiwa-peristiwa tentang Yesus Kristus agar pembacanya, Theophilus, memiliki kepastian dalam imannya. Lukas menekankan bahwa Injil yang ia tuliskan bukan sekedar cerita, tetapi berdasarkan kesaksian nyata dari mereka yang melihat dan mengalami langsung karya Allah. Ini menunjukkan bahwa iman Kristen bukan didasarkan pada mitos, melainkan pada peristiwa sejarah yang dapat diuji dan dipercayai. Kisah ini kemudian beralih kepada seorang imam bernama Zakaria dan istrinya Elisabet yang hidup benar di hadapan Allah, tetapi belum dikaruniai anak karena Elisabet mandul dan mereka sudah lanjut usia. Suatu ketika Zakaria sedang bertugas di bait suci untuk membakar ukupan, malaikat Gabriel menampakkan diri kepadanya dan menyampaikan kabar luar biasa. Elisabet akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang harus dinamai Yohanes. Anak ini akan menjadi besar di hadapan Tuhan, penuh dengan Roh Kudus sejak dalam kandungan, dan akan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Namun, Zakaria meragukan berita ini karena ia dan istrinya sudah tua. Karena ketidakpercayaannya, malaikat Gabriel memberikan tanda bahwa Zakaria akan menjadi bisu sampai janji itu digenapi. Kisah ini mengajarkan bahwa ketika Allah berjanji, ia pasti akan menepatinya, meskipun secara manusiawi tampak mustahil.
Yohanes yang akan lahir ini kelak dikenal sebagai Yohanes Pembaptis, sang perintis bagi Yesus Kristus. Kabar ini bukan hanya berita baik bagi Zakaria dan Elisabet, tetapi juga bagi seluruh dunia, karena menunjukkan bahwa rencana keselamatan Allah sedang digenapi. Bagaimana kita merespons janji Allah? Apakah kita percaya seperti Elisabet atau meragukan seperti Zakaria? Allah mengundang kita untuk percaya kepadanya karena setiap janjinya pasti digenapi.